Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ilas Aisyah dengan NIM 20105500007 dari kelas pendidikan kimia A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah fisika dasar. Soal nomor 1. Dua buah mobil bergerak lurus beraturan di lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R. Jika mobil A dan B bergerak dengan posisi yang sama dengan kecepatan mobil A dengan kecepatan 2R meter per sekon dan mobil B adalah R meter per sekon. Kapankah dan di manakah mobil A menyalip mobil B? Jawaban. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan rumus jarak. Nah, rumus jarak itu sama dengan S sama dengan V per T, di mana S sama dengan jarak, V kecepatan, dan T waktu. Di sini kita ketahui bahwa pada A itu kecepatannya adalah 2R dan B itu kecepatannya adalah R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama itu kita harus membandingkan jarak A dan jarak B. Nah, di sini jarak A diketahui Fs A sama dengan Fa dikali Ta dan Sb sama dengan Fb dikali Tb. Nah, yang diketahui di sini adalah nilai Fa dan nilai Fb, sementara Ta dan Tb tidak diketahui. Untuk nilai Fa yaitu 2R dikali Ta dan Sb R dikali Tb. Kemudian kita jelaskan untuk nilai Ta sama dengan R dikali Tb per 2R, maka hasilnya 1/2 Tb, dan untuk Tb sama dengan 2R Ta per R, di mana Tb sama dengan 2 Ta, maka Sa sama dengan Fa kali T sama dengan 2R per 2 Tb. Jadi hasilnya itu R dikali Tb. Sedangkan Sb sama dengan Vb dikali Tb, di mana Vb sama dengan R, Tb sama dengan 2T, jadi hasilnya 2R Ta. Nah, jadi andai mobil A menyelinap mobil B saat berada pada jarak R terhadap Tb. Soal nomor 2. Sebuah balok dengan maksa N tergelincir dari sebuah bidang miring yang licin dengan kemiringan θ dan ketinggian h. Jika pada bidang datar terdapat permukaan kasar dengan koefisien gesek kinetik atau mu k, balok bidang adalah 0,2. Seberapa jauhkah balok akan berhenti bergerak? Nah, di sini diketahui m, g, dan mu k. Ditanyakan jarak. Yang pertama itu kita mencari nilai gaya normal. Rumus gaya normal yaitu massa dikali gravitasi. Di sini massanya tidak diketahui, sedangkan gravitasi itu sama dengan 10. Jadi 10 m Newton. Kemudian kita mencari gaya. Mu yaitu mu k dikali gaya normal. Mu k diketahui sama dengan 0,2 dan gaya normalnya itu sama dengan 10 m. Jadi hasilnya 2 m Newton. Kemudian kita bandingkan W dengan delta energi kinetik, di mana W itu sama dengan F dikali S dan delta EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2, di mana 2M dikali S sama dengan 1/2 M dikali 0. M-nya kita coret karena sama, jadi hasilnya S sama dengan 2M. Soal nomor 3. Sebuah bola pejal dengan jari-jari R berada pada lintasan berbentuk melingkar ke atas dengan jari-jari R tambah R. Tentukan kecepatan bola minimum di titik terendah agar bola tidak jatuh ketika berada di puncak lingkaran. Nah, pada kali ini kita ketahui bahwa dari hukum Newton pada jarak melingkar ini, Im diperoleh kecepatan saat berada di titik 2 atau V2. Dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana sigma F sama dengan M kali V pangkat 2 per R. W tambah T sama dengan MV pangkat 2 per R. Mg tambah 0 sama dengan MV pangkat 2 per R.
pangkat 2 per R. Kemudian F pangkat 2 kita pindah ruaskan menjadi GR, yaitu V2 pangkat 2 sama dengan GR. Jadi 1/2 MV1 pangkat 2 tambah MGH 1 sama dengan 1/2 MV2 pangkat 2 tambah MGH pangkat 2. Kemudian 1/2 F1 pangkat 2 ditambah GH1 sama dengan 1/2 V2 pangkat 2 ditambah GH2. 1/2 V1 pangkat 2 sama dengan 1/2 V2 pangkat 2 tambah G. Hanya kita kurangi, yaitu H2 dikurang H1. Jadi V1 pangkat 2 sama dengan V2 pangkat 2 ditambah 2G dikali delta H. V1 pangkat 2 sama dengan GR ditambah 2G dikali 2R. V1 pangkat 2 sama dengan GR tambah 4GR. Jadi V1 pangkat 2 5GR. Kemudian kita cari V1 nya. Jadi V1 sama dengan akar 5GR. Akar 5 yang G nya itu 10 dan R nya itu R. V1 sama dengan akar 5 kali 10 menghasilkan 50 dan R nya dikasih turun. Jadi F1 sama dengan 5 akar 2 R meter per sekon. Soal nomor 4. Sebuah kereta api melaju di atas lintasan lurusan dengan kecepatan konstan 72 km per h. Jika ia menyembunyikan trompet di depan sebuah gunung dan mendengar suara gema pertama dari trompetnya 5 detik kemudian, berapakah jarak gunung tersebut dari kereta saat mendengar gema? Diketahui VU sama dengan 340 meter per sekon. Nah, di sini kita ketahui bahwa V sama dengan 72 km per jam. Jika diubah menjadi meter per sekon yaitu 20 meter per sekon. Kemudian waktu 5 sekon, kecepatan U sama dengan 340 meter per sekon, dan ditanyakan jarak. Penyelesaian S sama dengan 1/2 V kali T. 1/2 V